Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Satria Wijaya di kelas robotika. Oke, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang macam-macam dari sensor. Di sebelumnya kita sudah membahas tentang line follower ya. Cuman kita nggak tahu lebih dalamnya. Nah, ini sekarang saya mau lebih jelas tentang banyak sensor, macam-macam sensor. Oke, jadi apa itu sensor ya? Sensor itu adalah alat untuk mendeteksi atau mengukur sesuatu yang digunakan untuk mengubah variasi mekanis, magnetis, panas, sinar, dan lain-lain ya, yang diubah menjadi tegangan dan arus listrik. Jadi intinya itu di sini, mendeteksi atau mengukur sesuatu. Poinnya di situ, mendeteksi, mengukur sesuatu baik dari segi mekanis, magnetis, panas, dan lain-lain yang dirubah menjadi tegangan atau arus listrik, ya kan. Lalu banyak jenis-jenis sensor ya, ada banyak sekali jenis sensor. Ada sensor cahaya, tekanan, proximity, ultrasonik, kecepatan, magnet, suhu, ya kan. Di sini kita akan membahas satu persatu tentang macam-macam sensor tersebut. Oke, yang pertama adalah sensor cahaya. Sensor cahaya pada umumnya terdiri dari tiga kategori: fotovoltaik, fotokonduktif, dan fotolistrik. Fotovoltaik ini bisa disebut dengan solar cell ya. Kalau kalian tahu solar cell, itu biasanya disebut fotovoltaik. Fungsinya mengubah sinar matahari menjadi arus listrik. Ya, pada sini listriknya listrik DC ya. Yang mana semakin kuat sinar matahari, maka semakin tinggi juga arus listrik atau tegangan yang dihasilkan pada listrik DC. Simbolnya seperti ini untuk fotovoltaik. Nah, prinsip kerjanya sama seperti tadi. Ya, intinya bila cahaya jatuh pada solar cell, depletion layer akan berkurang dan elektron berpindah melalui hubungan PN. Besarnya arus listrik sebanding dengan perpindahan elektron yang ditentukan intensitas cahaya. Jadi poinnya di kalimat terakhir, besarnya arus listrik itu sebanding dengan perpindahan elektron yang disebabkan oleh intensitas cahaya. Semakin besar cahaya, intensitas cahayanya, semakin besar arus yang dihasilkan. Fotokonduktif itu contohnya adalah LDR, Light Dependent Resistor. Nah, ini sensor yang berdasarkan intensitas cahaya juga. Namun berbeda dari yang tadi, yang solar cell, ini semakin banyak cahaya yang mengenai LDR, maka hambatan listrik semakin besar, ya kan? Jadi dia pengaruhnya ke hambatan listriknya semakin besar. Lalu ada lagi fotodiode. Fungsinya mengubah intensitas cahaya menjadi konduktivitas diode, atau bisa dikatakan hampir sama ya dengan LDR tadi. Kalau kena cahaya, dia akan melanjutkan arusnya dari PN itu tadi. Prinsip kerjanya, pancaran cahaya yang jatuh pada pertemuan PN menyebabkan sebuah elektron berpindah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Elektron berpindah keluar dari valensi band meninggalkan hole sehingga mengakibatkan pasangan elektron bebas dan hole. Nah, ini terlalu berbelit-belit ya. Intinya kalau fotodioda itu, ini ada kutub anode dan katode. Ketika ada sinar matahari yang datang ke sini, maka arus dari anode itu akan mengalirkan ke katode. Namun ketika tidak ada sinar yang masuk ke sini, maka anode tidak bisa mengalirkan arus ke katode. Ininya seperti itu. Oke. Next.
fototransistor. Ini hampir sama ya. Fototransistor itu hampir sama kayak fotodiode. Cuman intinya kalau fototransistor ini gabungan dari dua fotodiode ya, intinya. Lalu sensor tekanan. Tadi udah bahas sensor cahaya. Lalu sekarang bahas sensor tekanan. Nah, sensor tekanan itu memiliki transducer yang mengukur ketegangan kawat ya kan. Dasarnya ya itu tadi. Ini next saja langsung. Lihat. Oh nggak ada ya. Jadi sensor ini biasanya contohnya kayak ini tuh kayak load cell ya, atau sensor pressure ya, yang mana ketika kawatnya tadi kena ketegangan, maka dia akan mendeteksi berapa ketegangannya dan diubah menjadi sinyal listrik. Nah, itu yang akan disensor. Lalu proximity itu bisa dikatakan sebagai sensor jarak ya. Jadi ketika ada logam atau yang bisa dideteksi oleh proximity itu tadi, maka dia akan bisa menjadi saklar ya. Intinya proximity itu jarak. Ketika pada posisi berapa dia bisa menjadi saklar atau sebagaimana mestinya itu. Ini penjelasannya terlalu berbelit-belit. Jadi intinya sensor proximity itu jarak ya. Ultrasonic juga sama, cuman beda prinsipnya ya. Sama-sama sensor jarak, namun kalau ultrasonic dia kan ada dua mata di sini. Yang satunya sebagai mengirimkan, yang satunya sebagai menerima. Jadi mengirimkan sinyal ultrasonik, yang satunya menerima sinyal ultrasonik. Jadi pantulannya itu yang akan dihitung dan untuk mengetahui jaraknya ya pantulannya, atau di sini dikatakan perbedaan waktu ya kan. Perbedaan waktunya itu nanti dihitung sehingga menghasilkan jarak yang dideteksi dari sensor ultrasonik ini. Nah, ini perbedaan waktu antar gelombang suara dipanjatkan dan dengan ditangkapnya kembali gelombang suara tersebut berbanding lurus dengan jarak atau tinggi objek yang memerlukannya ya. Intinya di situ ya. Dipantulkan membuat ya ada dua tadi, yang satunya dipantulkan lalu diterima. Perbedaan waktunya ini yang akan dihitung lalu jadikan suatu jarak oleh sensor ultrasonik. Nah, sensor selanjutnya sensor kecepatan. Sensor kecepatan ini untuk mengukur kecepatan ya. Mengukur kecepatan khususnya biasanya kecepatan pada motor atau benda-benda yang digerakkan oleh motor ya. Prinsipnya sama ya kan. Ini jadi ada roda gigi motor. Ini sensor kecepatannya bisa pakai rotari atau yang lain ya, atau pakai fotosel ini. Jadi ini pakai sensor cahaya intinya ya. Sensor cahaya masuk ke gerigi. Kalau kena gerigi ini dia terhitung 1, 0, 1, 0, 1, 0 gitu. Jadi untuk menghitung kecepatannya tiap dia melewati gerigi ini. Nah, selanjutnya ada sensor magnet. Nah, sensor magnet ini untuk mengukur medan magnet di suatu tempat tertentu ya kan. Ya sama kayak sensor-sensor lain, ada sensor tadi kecepatan dan lain-lain. Ya intinya untuk mengukur medan magnet dari suatu daerah. Nah, ini yang populer biasanya sensor suhu. Sensor suhu ini untuk mengukur suhu ya tentunya ya. Dan ada banyak macamnya. Ada yang termokouple, ada yang RTD, jenis RTD atau resistance temperature detector. Lalu ada termistor, lalu ada langsung jadi satu paket IC sensor.
Nah, termokopel sendiri berfungsi sebagai sensor suhu rendah dan tinggi ya. Jika suhu terendahnya 3000 Fahrenheit sampai pada suhu tinggi digunakan proses yang dibahas. Nah, ini aja intinya. Jadi termokopel itu sebenarnya sama kayak lilitan seperti ini ya. Ya, sama seperti lilitan ini. Jadi ini ada besinya. Jadi untuk mengukur batas tertinggi dan batas terendah dari suhunya itu tadi nanti akan dimatikan atau dihidupkan otomatis oleh termokopelnya itu tadi. Nah, ini prinsip kerjanya. Jika salah satu bagian pangkal lilitan dipanasi, maka kedua ujung penghantar lain akan muncul beda potensial. Ya, EMF, beda potensial. Lalu ada termistor yang tadi ya, ada termistor, singkatan dari thermal resistor. Nah, ini dari panas diubah menjadi hambatan resistif, dari suhu diubah menjadi hambatan. Semakin tinggi suhu, semakin kecil resistansinya. Ya, next saja langsung. RTD, singkatan dari Resistance Temperature Detectors, berfungsi untuk mengubah suhu menjadi hambatan listrik yang sebanding dengan perubahan suhunya. Ya, semakin tinggi suhu, resistansinya semakin besar. Ini ICLM 35. Nah, selesai. Mungkin sampai segitu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.